Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama Rafael Dwi di sini. Assalamualaikum semuanya. Di sini di episode kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi Pancasila itu apa? Pancasila yang dimaksud ini adalah Pancasila sebagai pandangan hidup. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila menjadi kerangka berpikir, sumber nilai, dan juga pedoman bertindak bagi seluruh rakyat Indonesia terutama. Pandangan hidup ini memberi arah bagaimana masyarakat bersikap mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu. Bisa kita bilang nilai Pancasila menjadi dasar membangun kehidupan yang harmonis, adil, dan bermartabat. Lalu ada beberapa pertanyaan. Contoh begini, mengapa Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa? Nah, ada beberapa poin atau alasan utama yang mendasari mengapa Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa. Yang pertama berakar dari kepribadian bangsa. Nilainya digali dari adat, budaya, serta karakter bangsa Indonesianya itu sendiri. Yang kedua, menyatukan keberagaman. Jadi Pancasila menjadi titik temu dari ratusan suku, bahasa, agama, dan budaya. Nomor 3 yaitu bersifat universal. Nilai-nilai dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Yang keempat, ada teruji sepanjang sejarah. Pancasila dapat bertahan menghadapi perubahan zaman, konflik, dan dinamika politik. Nah, lalu yang akan saya bahas kali ini juga nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup. Jadi ada beberapa poin di setiap silanya. Ada yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mengajarkan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai religius. Yang kedua juga ada menghargai keberagaman agama. Yang ketiga, mendorong toleransi, saling menghormati, serta kebebasan menjalankan ibadah. Ada juga yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di poin ini ada yang pertama yaitu mengajarkan empati, keadilan sosial, persamaan hak, dan anti diskriminasi. Dan juga ada menolak kekerasan dan menjunjung nilai kemanusiaan. Oke, untuk sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Poinnya ada mengutamakan kepentingan bangsa, lalu membangun rasa nasionalisme dan cinta tanah air, serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Oke, ada yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu menekankan musyawarah dan mufakat dengan misal kita rapat dan lain-lain. Menolak otoritarianisme dan dominasi kelompok tertentu. Lalu mendorong partisipasi rakyat dalam mengambil keputusan. Jadi jangan sekonyong-konyong langsung mengambil keputusan tanpa musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menjamin pemerataan kesejahteraan, menolak eksploitasi dan ketidakadilan struktural, serta menumbuhkan sikap saling tolong menolong dan berbagi. Oke, lanjut. Selain itu juga akan dibahas fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang pertama, pedoman hidup bermasyarakat. Nilai Pancasila menjadi pegangan dalam bertindak,
bersikap, dan hubungan dengan orang lain. Yang kedua juga kita dasar pembentukan karakter bangsa, membentuk manusia Indonesia yang religius, beradab, bersatu, demokratis, dan adil. Sebagai pemersatu bangsa juga untuk nomor 3, di tengah keberagaman suku, budaya, agama, Pancasila menyatukan perbedaan dalam satu identitas nasional yang kita sebut Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, bangsa Indonesia. Juga menjadi sumber hukum dan moral. Semua peraturan harus mencerminkan nilai Pancasila, sehingga kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan etika bangsa. Yang kelima juga menyeimbangkan kemajuan teknologi dan globalisasi. Saat dunia bergerak cepat, Pancasila menjadi filter agar bangsa tidak kehilangan jati dirinya. Lalu ada implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nyata penerapan Pancasilanya yaitu menghargai perbedaan agama dan budaya, membantu sesama tanpa pamrih, juga mengutamakan kepentingan bersama atas kepentingan pribadi, dan juga berpartisipasi dalam musyawarah di lingkungan keluarga, masyarakat, atau sekolah. Kalau kita kuliahan, mendukung pemerataan pembangunan dan anti korupsi. Nah, sebagai pandangan hidup, Pancasila jadi bukan sekedar ini aja, bukan sekedar kumpulan nilai, tetapi identitas, arah, dan jiwa bangsa Indonesia. Melalui implementasi nilai-nilainya, kita dapat membangun persatuan, pembangunan karakter bangsa, dan menuju kehidupan yang adil dan sejahtera. Ada beberapa masalah yang selalu kita hadapi di Indonesia ini, terutama beberapa kasus, yaitu misal korupsi. Korupsi itu sudah jelas melanggar etika Pancasila, dan juga ada beberapa kasus yang selalu kita lihat, terutama ini melanggar ketuhanan yang Maha Esa, yaitu umat-umat kita. Umat kita banyak selalu melakukan diskriminasi terhadap umat lain. Contoh, umat Islam yang melarang contohnya yaitu melarang pembuatan gereja. Itu sangat parah. Itu sangat parah. Jangan. Kita harus juga menolak kekerasan dengan cara, misal jika ada kasus seperti main hakim sendiri, kita jangan ikut. Sebaiknya jangan. Kita juga dalam bermasyarakat yang harus kita lakukan adalah harus tolong menolong tentu, tapi jangan tolong menolong dalam keburukan. Kita juga sebagai umat beragama yang menjunjung tinggi nilai Pancasila tidak boleh yang namanya menolak orang lain untuk beribadah, dan juga dilarang mendiskriminasi umat lain seperti itu. Cukuplah sampai di sini saja kita membuat video. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.